إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وبناته وعشيرته وعثراته وقرابته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله تعالى يقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين ويتغشاهم الرحمة في الدنيا والأخرى شاء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سادة الطالبات al-muhtaramat, anak-anakku sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta kebajikan, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan buat kita semua dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada bahasan yang lalu kita membahas bagaimana adab atau etika dalam pergaulan. Sudah kita bahas ni. Nah, ada beberapa sisa lagi yang tidak terselesaikan sambungannya. Apa ujar sidin? Perhatikanlah wahai para penuntut ilmu. Nah, agama Islam itu sangat melarang kita menyakiti binatang yang tidak mengganggu kita. Nah, jadi ini etika kita, akhlak kita, cara kita. Tidak boleh kita sembarangan membunuh binatang yang tidak bermasalah dengan kita. Dia tidak ganggu kita, jangan kita ganggu dia. Misalnya semut seekor nama ikut sesarangan pian kubimnya gas habis sinya mati nggih. Kalau nya bisa berpandirnya nuntut sama Allah, ya Rabb tolong ulun nggih. Nah lain ulun nang ikut nggih. Jadi asal ngaran samut aja habis disikat berataan, jangan ya. Jadi yang salah aja. Nah tapi begitu, itu dianggap namanya zalim terhadap binatang, dan binatang itu juga makhluknya Allah Ta'ala. Jadi itu adab kita, akhlak kita. Jadi tidak boleh main-main ya. Nah, yang tidak salah binatang jangan kita ganggu. Nah, itu baru binatang ya. Seperti misalnya kita melontar atau menyakiti atau melempar, bahasa Banjar apa yang kita lempar? Anjing yang sedang mencari makanan, jangan diganggu inya. Wong dia tidak ganggu kita, tidak boleh pian, jangan pian inya makan ya diganggu, dilempari, dia apa salahnya inya lawan pian kada kalau tuh tidak boleh, jangan biarkan dia cari makan. Nah kecuali misalnya anak mereka musalah nggih, maka pian tangkap alih nggih. Maksudnya diburu ya, jangan dibiarkan. Nah, tapi kalau dia cari makan dan ganggu sempit, jangan pian lempari. Orami melempari batu, jangan nyemeti ke belakang, awas kena berita dapatnya. Nah,
Rendam jualnya, hati-hati piannya, tidak boleh ya. Biarkan dia makan. Kalau perlu pian kasih makan itu. Binatang itu juga ciptaan Allah. Nah, itu sampai ke sana kita diajari dalam agama kita ini. Jangan pian kena melihat anjing kada salah-salah disasahinya lagi makan siangnya ge. Tinggal sisa makanannya ge. Nah, juga dilarang kita memisah-misahkan ya. Misalnya anak burung dengan induknya. Nah, pian cari burung ke hutan tuh. Nah, sini banyak perkutut, burung kutilang, misalnya pian ambil anaknya, pian tangkap, pian pisahkan daun mamanya. Pian bisa memakani tapi kira-kira ya, hujan banyu aja. Pian bisa memakaninya tapi pian kada bisa menutupi. Tahu nutupi. Nah, bagaimana rasa hangatnya mamaknya itu, nah induknya itu enggak tahu kita. Nah, pian aja pian bisa anak nih, hanya beranakan kira-kira sebulan, tiba-tiba diambil orang anak pian, nangis pian. Ya kalau nangis enggak kira-kira? Sedih enggak kira-kira? Nah, padahal belum bisa anak lagi. Cuma andai kata terjadi, kan itu orang yang pian sayangi, orang yang pian cintai, lalu dipisah. Loh, kita kada paham bahasanya, kalau paham nangis ya. Jadi induknya dengan anaknya jangan dipisah. Nah, itu jadi. Nah, jadi ini termasuk akhlak, namanya adab kita terhadap binatang, yaitu burung tadi. Jadi jangan memisah-misahkan anaknya dengan induknya. Apa lain selain burung itu apa aja? Kucing. Nah, Masya Allah. Kita buang aja ke sahabat siarnya kehujanan. Pian kayak apa? Anak pian hanya lalu buang ke sahabat kira-kira. Anu teteh wadahnya kadada lagi, andak di kotak sudah kasih makanan, apa susahnya? Taruh di kotak tuh. Jangan pian buang ke sahabat sana, punya kerautan berjalan kayak apanya mencari. Maka nangisnya cari mamanya. Kayak apa pian kalau kayak itu juga dipisahkan. Nah, jadi tidak boleh ya. Nah, jadi itu jasidin akhlak. Akhlak yang tidak baik juga memisahkan ya induknya dengan anaknya. Atau jasidin mengikat kucing ya. Nah, kucing diikatnya nggih. Masya Allah. Subhanallah. Diikatnya kucing itu. Nah, kada kau lagi nyusui anaknya, abutnya anak nyusui anaknya, diikat orang. Nah, kelaparan, kehausan anaknya, kada kau nyusu lawan mamanya. Kaulah pian nyusui menggantikan kada kaulah. Nah, maulahnya nyusu lawan pian dah maunya. Nah, jangan dipisah-pisah ya. Atau umumnya pian kurung dalam asrama, anaknya pian anda keluar, jangan kumpulkan ini. Kata pian paham bahasanya itu, Masya Allah, sakit hatinya ya, sedihnya, nangisnya ya. Masa yang pian kada paham bahasa kucing ya. Jadi mengikat kucing dari induknya dan sebagainya. Nah, pernah diterangkan atau diceritakan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, ya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena diberinya air atau minum seekor anjing yang kehausan. Jadi anjing yang kehausan diminuminya. Padahal anjing itu kan haram tuh.
Nggak boleh kalau pian makan anjing, boleh lah. Jangan makan Ustaz air liurnya saja haram. Nah itu ini tidak boleh tuh. Kita menyakiti binatang, minumin boleh Ustaz, tapi jangan pian ikuti sambil di mana ini pusut-pusut, jangan. Ya ditaruh, dikasih nih air minumnya, diminumin anjingnya tadi. Nah gara-gara ya bagus akhlaknya, ya dia apa tadi meminumi anjing tadi, seekor anjing tadi yang kehausan tadi, Allah Ta'ala penyebab mengampuni dosa orang tadi. Sederhana aja tuh, kan sangat sederhana tuh. Menurut kita Ustaz, masa cuma anjing Ustaz? Iya, tapi kena keikhlasannya tadi, kena kebaikannya, kebagusannya, subhanallah. Kena ya akhlaknya tadi dengan binatangnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni dosanya. No, jadi gampang aja tuh kelihatannya ya, gampang kelihatannya, tapi dengan catatan ya. Apalagi minumi sapi, apalagi minumi ya kambing misalnya, tapi kambing jarang minum ya, tahannya, tapi jalan terus kambing itu ya, tahannya berjemur ya. Nah tahan. Nah jadi itu supaya pian paham. Jadi kalau kita sudah belajar mengerti bagaimana akhlak dan adab kita terhadap makhluk Allah Ta'ala, maka itu barangkali yang menyebabkan pian-pian kena mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat rahmat lalu diampuni dosa. Kalau sudah diampuni dosa, insyaallah bulitnya ke dalam surga. Amin. Itu aja kita. Jadi berbaik-baik lawan kawan. Kenapa Ustaz berbaik-baik lawan kawan? Perintah agama. Itu aja, bukan karena ingin dipuji kawan, kadang, tapi tujuannya karena Allah. Nah itu, masya Allah, tabarakallah. Jadi kebaikan terhadap makhluk Allah Ta'ala sekalipun adalah penyebab dapatnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaring aja suaranya ke sana, kedengaran ya? Alhamdulillah ya. Dan ada pula seorang perempuan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka sebab diikatnya seekor kucing ya, dan tidak diberinya makan hingga mati. Padahal perempuan itu tadi konon ceritanya ahli ibadah loh. Ya, salat malamnya rajin, baca Qur'annya, ya sering khatam, kalau siang kada makan berarti puasa. Tetapi akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya jahat dengan makhluk Allah yang bernama kucing. Lah apa manfaatnya ikat kucing? Ya. Apa manfaatnya pian ikat kucing di asrama? Kurung dalam kamar malah bau bakamik macam lo, sampai dia mati tidak diberi makan, tidak diberi minum. Allah, ini cerita tadi. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha, al-hadis atau kama qala Rasul, sabda Rasulullah. Maka perempuan itu masuk ke dalam siksa nerakanya Allah dengan sebab atau dikarenakan kucing yang dia ikat, dia kurung sampai mati, sengaja tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pian aja tuh dikurung di kamar ge, jangan diunjuki banyu ge, kunci seluruh lawang ke kujuk-kujuknya. Insyaallah ya, seminggu kada makan kada minum ke ya, minimal lemas dulu, tambah lagi seminggu berarti 14 hari. Innalillahi
Apalagi kucing protes nggak bisa, tidak berdaya, ya suaranya ya dia nangis minta tolong kagak ngerti pian ge, makanya paham nyaman tuh tolong aku diikatnya. Nah tahu kan ada suara, dicari-cari kan ada orang sekalinya tapi manusia bisa niru bahasa nah bisa dia. Nah tapi kalau kucing berbahasa dia yang asli pian kada paham. Nah kalau kada paham itu jangan disakiti binatang Allah Subhanahu wa taala. Pian kada bisa maulah kucing ge. Ya Allah yang mau lagi. Jangan main-main dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala ge. Nah, jadi jangan kita macam-macam ya berani mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau ada ular kobra masuk kamar? Apakah ulun-ulus dipatoknya ikan ge? Ya kan katanya enggak boleh ngebunuh Ustaz. Iya, itu kan yang mengganggu pian, nyakitin, membahayakan ya bisa. Nah, bisa pian usir, bisa juga pian catok lah. Oh, blak catok dilepaskannya aro pian dan dipatoknya aro babui hamuntongnya. Nah, kalah pian. Jadi itu binatang yang mengganggu namanya. Oh, kalau bang ujar pian hatinya kada boleh membunuh, kasih sayang. Nah, ulun ulas-ulas nah kepalanya. Itulah namanya kawak itu pawang ngarannya enggak. Amun pian insyaallah dipatoknya insyaallah. Nah, jadi dilihat-lihat binatang ya, begitu maksudnya. Jadi seorang perempuan yang ahli ibadah bagus ya, tapi akhlaknya tidak baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini kepada seekor kucing, maka tidak diberinya makan dan sampai dia mati, maka orang tadi menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Jadi anakku, nah kadang-kadang rahmat Allah itu sesederhana. Maaf, pian lewat di jalan ada melihat duri kembang. Apa kembang apa yang berduri itu biasanya? Kembang aku katanya seindah bunga mawar tapi kok berduri ya. Indah tapi nyakitin. Yang megang sembarangan tuh. Ya. Indah tapi nah, Masya Allah, nipu namanya itu ya. Nah, jadi bunga mawar katanya. Lah itu ada di jalan, dengan ikhlas sampian singkirkan, sampian ambil dilepaskan, masukkan ke sampah. Lah kenapa dibuang? Pusat kesian kalau orang lewat terganggu, kalau terjajak nggih. Ni kada pas orang terjajak hapus tahu rasa tu terus kada malah. Ndak boleh. Akhlak kita sebagai muslim, ambil, singkirkan. Begitu caranya akhlak seorang muslim. Nah itu bagian daripada iman seseorang. Kan sederhana tuh. Kadang alih hapian mengangkat itu supaya kan. Ada mungkin 4 5 mengangkat. Lah bisa rebutan. Kenapa? Karena itu pahala. No, berdahuluan mengambil bisa. Karena menjadi pahala. Nah itulah caranya. Jadi pian harus paham itu. Jadi berbuat baik itu berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Masya Allah. Masih enggak mau ya. Ya, bagus ya. Nah jadi Ustaz ulang-ulang, nah bagaimana sikap kita terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, adabnya kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anakku, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi hidup ini tidak semudah yang pian bayangkan, tapi juga kadang-kadang tidak sesusah yang kita rasakan. Ternyata lah Masya Allah, kehidupan itu adalah kita lakukan apa yang diajarkan oleh agama. Ikuti aturan itu, maka insya Allah nyaman kita. Nah itu caranya. Jadi Ustaz ya,
sampaikan kepada antum, kita sedikit saja melakukan kebaikan itu insyaallah akan bernilai di sisi Allah. Satu kebaikan yang pian lakukan insyaallah dibalas oleh Allah 10 jadi 10 kali lipat. Jadi itu kebaikan Allah Ta'ala lawan hambanya. Baik, pasal yang ke-19 tentang adab di majlis. Nah, di majlis ini juga ada adabnya bagaimana kita ya adab di majlis, tidak sembarangan, tidak boleh semaunya kita juga. Nah, jadi di majlis punya adab dan aturan. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ya ahadukum ila al-majlis falyusallim wa idza arada ay yakuma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqa min ats-tsaniyah al-hadits atau kama qala Rasul. Jadi apabila salah seorang dari kalian sampai ke satu majlis, maka ia memberi salam. Tapi nanti kita lihat juga, kalau di majlis itu lagi baca selawat, lagi baca ayat suci Quran, lagi ada yang diamalkan, tiba-tiba ustaz masuk itu jangan juga, atau lagi baca doa ya, lagi baca doa habis sholat hajat, Assalamualaikum, kan terganggu orang. Jadi dilihat juga situasinya. Tapi kalau lagi senyap, lagi sepi dan tidak ada kegiatan, maka boleh nanti diucapkan Assalamualaikum. Yang santunnya tangannya lam. Jadi yang benar Assalamualaikum. Panjang dikit, Assalamualaikum warahmatullah. Pian jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehlah ustaz ulun lebih warahmatullahi wabarakatuh, boleh aja. Jadi apabila orang mengucapkan 2 pian 2, apabila 3 mengucapkan 3. Barakallah. Begitu tata cara adab kita dalam menyahut salam. Itu ya. Jadi jadiin maka apabila sampai ke suatu majlis, ia memberi salam. Dan apabila ia hendak berdiri, maksudnya meninggalkan majlis tersebut, hendaklah ia juga memberi salam. Namun pian bang kada bersalaman, kenapa bubuhan pian tuntung sembahyangan? Ya kalau lain majlis yang umum, orang pada pulang balikan, apa maksud salam itu? Ucapan salah ya doa. Ya jadi saling mendoakan, saling doa doa, saling mendoa. Begitu itu caranya tata kerama kita, insyaallah. Jadi saling mendoakan. Jadi kalau yang pian ini kan kada bobulikan lagi sembahyang imbahnya pian karena sembahyang itu maka tidak perlu ya salam, kena tidak pulang atau tidak balik, atau bahasa Banjarnya kada bulik. Beda kalau orang majlis di luar biasanya mengadakan. Jadi penting itu memberi salam karena isinya tadi katanya doa. Karena kedua-dua salam itu sama dituntut dalam agama. Dituntut itu maksudnya dianjurkan, dianjurkan. Jadi tadi Ustaz tadi kita tuh kalau bisa kita tuh pelopor kebajikan dengan gara-gara kita maaf gara-gara pian mengucap Assalamualaikum, menjawab enggak orang? Bagaimana mengucap salam itu, apa hukumnya? Menjawabnya ya, mengucap salam itu menjawab itu
jangan terbalik nanti. Ya, wajib keduanya katanya. Atau sunnah keduanya kakak. Ya. Jadi itu tadi, masya Allah, luar biasa ya dalam agama kita. Duduk dan diam saja, hadir ke majlis saja, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita pelajari. Karena begitu singkatnya usia kita ini, patutlah bagi kita ya untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan itu. Okay. Di kedua-duanya Jasdin dituntut dalam agama sama ya, untuk menjawab salam itu tadi. Wahai para penuntut ilmu, apabila engkau mendatangi suatu majlis, mestilah engkau membawa kesopanan, maksudnya beradab, beretika. Dan sebagian adab majlis ialah, satu di antaranya adab majlis memberi salam. Nah, di waktu masuk, jika tadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam. Tapi kalau orang lagi sedang wirid, sedang baca Quran, jangan diucapkan, masuk saja. Nah, orang lagi tadarusan rami baca Quran, bociak nyaring dari ujung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah menyahuti orang lagi ngaji kayak apa? Tuli berataan ke sini, dia, masya Allah. Bangang, tahu lah bangang gitu. Bangang itu parah tulinya ya. Apa kalau bahasa Jawanya tete nyatanya pokoknya tuli ya, bisa tersumbat teringanya teman tangga mantul. Ya, masya Allah. Jadi lihat-lihat, hati-hati juga pian, jangan belajar masuk sunat. Di antara akhlaknya itu artinya mengucap salam, jangan pian sembarangan, itihi dulu situasi orang. Nah, kalau orang lagi bacaan jangan kecuali lagi sepi, diam ya, semua itu boleh pian mengucap salam ya, gitu. Jadi beradab masuk majelis. Di antaranya beri salam waktu masuk. Dan menjawab salam orang yang datang, artinya orang mengucapkan salam kita balas tuh, dan duduklah dengan sopan. Terlebih-lebih lagi kalau majlis itu majlis maulid atau majlis membaca Al-Quran. Jangan karena orang sudah batatai berdua, tiba-tiba pian bakasak di tengah-tengah bawah bakasaknya. Nggak paham bakasak bakajal gitu. Nah, ini orang sudah dua nyaman, sudah masuk pian sikit kemudian aku di tengah, enggak boleh, itu kada berakhlak namanya. Orang sudah nyaman rami, dia tiba-tiba datang bakajal maka pengganalnya pulang awakmu. Labar tersingkir nah halus gitu. Terduduki pahanya, waduh kasih lahu gitu. Saking gananya. Nah, jangan, tidak boleh, itu akhlak namanya. Jadi adab kita, ngomong nanti, bolehkah ulun duduk di sini? Ya, bolehlah kira-kira. Kalau silahkan. Baru jangan pinggir. Orang ganal datang, orang besar datang. Tidak boleh ya. Ya. Nah, di sini atau di kampung nanti begitu. Maka akhlak pian yang baik itu dinilai orang nanti. Masya Allah. Dulu sebelum masuk pesantren kata mamanya, waduh, Pandir pun nyaring, kalau ini udah masuk pesantren nyaris tak terdengar. Kalau ngomong santun. Nang mana justru dia. Dulu mata atau pacul mata. Tidak berani gitu. Jadi mamanya hendak minum apa? Jangan mai ulun aja yang mengolahkan pian, jangan pian yang melayani. Ini kada sirup apa? Tidak boleh sama orang tua kencang suara, ya. Nah, itu perhatikan. Ya, adab kita sama orang tua.
pian ini nah jadi nyaman, barangkali doa mama pian waktu lahir itu, ya Allah mudahan anakku nanti menjadi orang sukses, begitu doanya. Doa mama pian tuh jauh lebih hebat daripada ustadznya. Ustadznya ketemu udah besar-besar gini, sidin mulai dalam pahrut begumpal pian gitu, sampai keluar brojol, kada bisa bepandir, lalu bisa bepandir, kada bisa apa makan, lalu disusui, udah gana bisa makan pisang gitu. Disuapi juga, lalu sekalawasan makan seorangan kada kepisangan gitu. Itu prosesnya. Paham ge? Baik, berakhlaklah sama orang tua, tidak boleh main-main saya. Itu pesan Ustaz saya. Itu paling utama dulu sama mama dan apa ya, dua itu perhatikan. Nah itu jisidin adab kita sebagai seorang anak. Nah jadi kalau masuk majlis itu maka jisidin haruslah itu pian disunahkan atau apa itu dianjurkan di antara adabnya itu mengucap salam. Salah satu keuntungannya ya orang yang masuk majelis itu antara lain itu nanti pian-pian ini kalau apa mendapat kehormatan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau masuk surga balataan Allah taala tanda kasih sayang Allah taala lawan bubuhan pian sebagai orang yang beriman. Itu Allah Ta'ala siapkan itu. Jadi diucapkan salam dengan indah dan sambutan yang sempurna. Pian to belang ke rumah orang ge, diranguti orang kayak perasaan pian ge. Nyuruh masuk kada mah rangut aja orang, merangut tahu rangut ge. Marudum tahu marudum ge. Lah beda masuk, ayo minum, silahkan makan yang adanya, yang kadada jangan dicari. Tak merudu boleh mangga nusa magennya pian kada kakarona sama berdiri sama duduk hana bakami hana bayar salah aja kalau nah itu jadi itu akhlak tuh. Jadi kalau ada tamu kan begitu toh, silakan ya. Nah itu caranya gitu. Nah karena Allah Ta'ala lawan orang beriman seperti itu. Tahiyyatuhum, kata Allah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, diucapkan Allah. Wa a'adda lahum ajran karim. Sudah dikuringi, disiapkan kamar nengganal tapi bagus nggih, mbah itu pulang sudah masuk kamar, ada pulang lalakiannya mahadangi, masya Allah. Dalam surga lain di sini, dalam surga. Mudahan kita masukkan ke barataan, amin. Masya Allah. Maka lalakiannya ini udah bungas baik, Allah siapkan, ya Allah nggih. Kada kepingin makan lagi nggih. Nah, demikian nanti kita lanjut bahasannya tentang adab dan akhlak kita ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu ya, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at wal ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.